Gulliver di negeri Lilliput. Pada masa lalu, di dataran Inggris, hiduplah seorang pemuda bernama Gulliver. Ia adalah seorang petualang yang gemar berlayar ke negeri-negeri yang amat jauh. Dalam setiap pertualangannya, Gulliver selalu memiliki kisah-kisah yang menarik untuk diceritakan. Namun, dari semua petualangan yang pernah ia alami, ada satu kisah menakjubkan yang tak akan pernah terlupakan. Kala itu adalah awal musim panas. Angin laut yang berhembus hangat meniup kapal yang ditumpangi Gulliver berlayar membelah samudra biru. Laut yang tenang membuat semua awak kapal senang. Mereka tidak menduga bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Tiba-tiba saja, gulungan ombak ganas datang menerjang. Angin topan menyerang bagai musuh tak diundang. Awan hitam bergerak cepat dan petir menyambar-nyambar. Amukan badai memporak-porandakan seisi kapal. Seluruh awak kapal terlempar ke laut termasuk Gulliver. Masing-masing sibuk menyelamatkan diri sendiri dengan meraih sisa-sisa kapal yang masih mengambang. Ombak besar menghanyutkan Gulliver. Ia terpisah jauh dari kelompoknya. Ia berusaha berenang mencari awak-awak kapal yang lain, tapi usahanya sia-sia. Tenaganya sudah habis dan Gulliver pun jatuh pingsan. Sampai akhirnya Gulliver terdampar di sebuah pantai. Pemandangan di pantai itu sangat indah. Sinar matahari menghangatkan pasir di tepian pantai yang lembut berkilau. Gulliver mulai sadar dan membuka matanya perlahan-lahan. Oh tidak! Ia kaget sekali mendapat dirinya tengah diikat dengan tali tambang. Di sekitarnya, banyak serdadu-serdadu mungil sedang berusaha menarik tali-tali tambang yang melilit tubuh Gulliver. Ukuran tubuh mereka hanya sedikit lebih besar dari ibu jari. "Jangan bergerak, raksasa!" teriak salah satu serdadu mungil. Gulliver dengan mudah melepas ikatan tali-tali tambang itu karena ukurannya sangat kecil. Serdadu-serdadu di keliling Gulliver lari berhamburan. Mereka mengeluarkan busur dan mulai menyerang Gulliver dengan anak panah. Aduh, au, sakit, berhenti. Aku tidak bermaksud mengganggu kalian, teriak Gulliver yang kesakitan terkena panah yang tajam seperti jarum. Siapa namamu, raksasa? Apa tujuanmu datang ke negeri Lilliput ini? Tanya tentara mungil. Namaku adalah Gulliver. Aku seorang petualang. Namun kapal yang kutempangi tenggelam karena ombak ganas. Aku jatuh pingsan lalu terdampar di pantai ini. Baiklah, kau akan kami bawa ke istana. Setiap orang asing yang singgah ke negeri kami harus mendapat izin dari Baginda Raja, kata kepala serdadu. Maka berangkatlah Gulliver ke istana Raja negeri Lilliput bersama para serdadu yang mengawalnya. Hormat Baginda, namaku adalah Gulliver dan izinkan hamba tinggal di negeri ini sampai hamba selesai membuat sebuah perahu untuk kembali ke kampung halaman, kata Gulliver sopan. Asalkan kau menaati peraturan di negeri Lilliput ini, kau boleh tinggal untuk sementara waktu.
"Pelayan, segera siapkan hidangan untuk tamu kita. Ia pasti kelaparan setelah terombang-ambing di lautan," perintah sang raja. "Terima kasih Baginda. Sebagai balasan, hamba akan memberikan hadiah ini untuk Baginda," kata Gulliver sambil mengeluarkan sebuah pistol dan mencoba menembakkannya ke udara. Dor! Orang-orang mungil yang mendengar letusan pistol itu terkejut dan menutup telinga mereka. "Wah, luar biasa! Sungguh meriam yang hebat," puji Baginda Raja. Hari-hari di negeri Lilliput adalah hari-hari yang menyenangkan bagi Gulliver. Penduduknya ramah, dan mereka membantu Gulliver menyelesaikan tugasnya membuat perahu. Hingga suatu hari, Baginda Raja memanggil Gulliver untuk berunding. "Apa yang bisa hamba bantu, Baginda?" tanya Gulliver. "Begini, Raja negeri seberang hendak melamar putriku. Namun, putriku belum bersedia untuk menikah. Raja negeri seberang mengancam, apabila lamarannya ditolak, maka ia akan menyerang negeri ini." Baginda Raja menjelaskan dengan wajah bersedih. "Oh, tenang saja Baginda. Baginda sudah banyak menolong hamba. Maka ini adalah saat yang tepat bagi hamba untuk membalas budi," jawab Gulliver. Pada hari kedatangan pasukan kerajaan negeri seberang, Gulliver telah menyiapkan perlengkapannya. Ia pergi ke pelabuhan dan di tengah laut tampak kapal-kapal musuh telah berjajar rapi. Mereka menunggu aba-aba dari Raja negeri seberang untuk menyerang negeri Lilliput. Gulliver berjalan masuk ke laut untuk menghadang kapal-kapal itu. Tiba-tiba, ia diserang oleh ratusan anak panah yang dilepaskan oleh pasukan musuh. Gulliver menutupi kedua matanya dengan sebelah tangan agar panah-panah itu tidak melukai matanya. Sembari terus berjalan di dalam air, tangan Gulliver menggoyang-goyangkan air laut sehingga berombak. Kapal-kapal mungil kerajaan negeri seberang terombang-ambing dan hampir tenggelam. Pasukan musuh menjadi sangat ketakutan, terlebih ketika mendengar suara letusan pistol Gulliver yang menggelegar seperti gemuruh petir. Gulliver mengangkat sebuah kapal yang ditumpangi oleh Raja negeri seberang. Ia membawa kapal itu ke pelabuhan dan meletakkannya di daratan. "Hidup Gulliver! Hidup Gulliver! Gulliver sungguh perkasa, hebat!" sorak seluruh rakyat negeri Lilliput. Raja negeri seberang mengakui kesalahannya dan memohon maaf. Ia berjanji akan berdamai dengan negeri Lilliput dan menjalin persahabatan. Semua orang berbahagia, terlebih Baginda Raja dan putrinya. Tak lama waktu berselang, perahu Gulliver selesai dikerjakan. Tiba saatnya Gulliver pulang ke kampung halamannya di Inggris. Penduduk negeri Lilliput dan Baginda Raja mengantar keberangkatan Gulliver. Mereka membekali Gulliver dengan makanan yang melimpah ruah dan beberapa ekor sapi mungil sebagai tanda mata. "Terima kasih untuk semua kebaikan kalian. Aku tak akan pernah melupakan pengalaman yang indah ini," pamit Gulliver, dan ia pun berlabuh ke samudra luas. Gulliver sampai di Inggris dengan selamat. Ia menceritakan kisahnya tentang negeri Lilliput kepada semua orang.
Mereka terkesima dengan petualangan Gulliver yang sungguh luar biasa. Terlebih ketika mereka melihat sapi-sapi mungil pemberian Raja Negeri Lilliput. Apakah kamu juga ingin melihat sapi-sapi yang lucu itu?